Beribadah itu untuk mengenal Allah. Kemarin sudah saya sampaikan apa beda mengetahui dengan orang yang mengenal. Dengan ini Pak Agus. Ini Pak Agus kah? Pak Agus namanya lah, Pak Agus. Pak Agus. Ini Pak Haji Sahmin. Saat ulun sampaikan ini pian sudah tahu. Ini adalah Pak Agus, ini adalah Pak Haji Sahmin. Ini guru Haji Sahmin, ini guru Agus. Nah, tuh tadi itu guru siapa namanya itu? Guru Khair kah? Guru siapa? Guru Rusdi. Nah, Guru Rusdi. Kenal kalau pian? Tahu kalau pian sudah? Tahu. Tapi pian kenal lah dengan mereka ini. Tidak kenal dengan mereka. Pak Haji Sahmin, anak sidin berapa ikong? Kada tahu kita, kada kenal. Jakanya kita rancak lawan sidin. Yalah. Tinggal di samping rumah sidin, tahu sidin, bini sidin tahu, ya lah. Bila melihat bini Haji Sahmin ya biar. Itu berarti pian sudah kenal. Begitulah tahu dan kenal itu. Tahu itu berarti hanya permukaan jahil. Seperti kita mengenal Allah. Tapi hanya tingkat ilmu. Di tingkat ilmu aja mengenal Allah. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Tahu sudah kita tuh. Tapi di tingkat ilmu masih bukan di tingkat irfan. Irfan itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Padahal Allah berfirman, kamu itu kami ciptakan tidak lain untuk mengenalku. Bagi orang awam artinya liya'budun itu artinya orang awam. Bagi orang awam artinya adalah menyembah Allah. Tapi bagi orang khawas dan khawasul khawas yang sudah masuk ke pintu ma'rifatullah, makna liya'budun itu artinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Di dalam hadis, nah sebentar dulu, paman lam ya'rifhu kaifa ya'buduhu. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, bagaimanakah mereka beribadah sesungguhnya? Ayo saya Abdul Qadarian mengkritik kita ini. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana sih ibadah kamu? Kok kamu bisa beribadah padahal kamu tidak mengenal Allah? Subhanallah. Coba orang tidak mengenal Allah salatnya. Salat Allahu Akbar. Bayang. Habis sembahyang dia merasa sudah melaksanakan salat dikerjakannya sendiri. Orang khawasul khawas atau orang khawas seperti Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kamu sholat itu bukan pekerjaan, tapi pekerjaan Rasulullah. Kemarin sudah dipadahkankah? Semua ibadah-ibadah kita ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Semua ibadah kita, sholat itu siapa yang mengajari? Rasulullah. Haji, apa aja ibadah itu kita? Rasulullah. Adalah aku kita? Tidak ada aku kita. Atau dengan bahasa Al-Quran, illa rahmatim minallah, kecuali karena rahmat Allah. Jadi kita mengerjakan sholat itu balillah yamunnu an hadakum lil iman, karena semata-mata karena dorongan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengerjakan sholat. Jadi kalau ada orang tidak mengerjakan sholat itu karena tidak ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Beruntunglah orang-orang yang sudah dapat mengerjakan sholat. Maka ketika kita sadar bahwa perbuatan yang kita kerjakan sholat ini ada dorongan dari Allah, maka akhirnya kita sadarlah semua ini bukan hebat yang kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja kebaikan yang kamu kerjakan, apapun kebaikan yang kamu lakukan, semuanya tidak lain karena anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makom kedua, Pak. Bila pian kawa sudah memahami ini, makom kedua pian sudah. Itu ma'rifatullah sudah mulai masuk. Ma'rifatnya di mana? Ma'rifatnya di mana? Paham adanya kudrat iradat Allah pada dirinya. Paham, mengerti ada kudrat. Kudrat itu sifat kah, nama kah? Sifat daripada sifat 20. Iradah sifat enggak? Sifat kudrat dan iradat termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa namanya? Sifat maknawi. Makanya disebut oleh ulama sifat maknawi. Sifat maknawi itu apa? Sifat yang menjelma di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada di lingkungan kita, tapi ketika kita tilik lihati tidak kelihatan. Wah, ya Pak.